Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sanaria dengan NIM D01119365 dari kelas sipil A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang panel yang telah diberikan oleh Ibu, mengenai tentang analisis daya dukung dan penurunan pondasi tiang pancang dengan metode analitis dan metode elemen hingga pada borehole 2. Pertama, mengenai tentang apa sih itu pondasi. Secara umum, pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau substruktur yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atas atau superstruktur ke lapisan tanah di bawahnya dalam kedalaman tertentu. Secara umum, pondasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Dalam perencanaannya, pemilihan jenis pondasi tergantung kepada beberapa poin. Poin pertama itu fungsi bangunan yang akan dipikul oleh pondasi. Poin kedua, besarnya beban dan berat dari bangunan atas. Poin ketiga, kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan, dan poin terakhir yaitu biaya pelaksanaan pondasi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pancang tiang. Jenis-jenis pancang tiang ini dibagi menjadi dua bagian, itu pondasi tiang pancang menurut pemakaian bahan dan pondasi tiang pancang menurut cara penyaluran beban yang diterima oleh tiang ke dalam tanah. Yang pertama itu menurut pondasi tiang pancang menurut pemakaian beban meliputi tiang pancang kayu dan tiang pancang beton. Sedangkan untuk kedua, pondasi tiang pancang menurut cara penyaluran beban yang diterima tiang ke dalam tanah meliputi tiang pancang dengan tahanan ujung, tiang pancang dengan tahanan geser, dan tiang pancang dengan tahanan lekatan. Selanjutnya mengenai tentang alat pancang tiang. Alat pancang ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu pemukul jatuh, kedua pemukul aksi tiang, ketiga pemukul aksi double, kemudian yaitu pemukul diesel, di mana pemukul jatuh itu terdiri dari blok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Pemukul aksi tiang yaitu berbentuk memanjang dengan ram yang bergerak naik oleh udara atau uap yang terkompresi. Kemudian pemukul aksi double menggunakan uap atau udara untuk mengangkat ram dan untuk mempercepat gerakan ke bawahnya. Selanjutnya pemukul diesel terdiri dari silinder, ram, balok anvil, dan sistem injeksi bahan bakar. Selanjutnya kapasitas daya dukung tiang pancang. Yang dimaksud dari kapasitas dukung tiang pancang ini adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Semisal jika satuan yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah satuan tekanan, maka dalam kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya. Kemudian kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu bagian atasnya dengan menggunakan file cap. Dalam perhitungan, power dianggap atau dibuat kaku sempurna sehingga pertama, bila beban yang bekerja pada kelompok tiang tersebut menimbulkan penurunan, maka setelah penurunan bidang power akan tetap bidang datar. Kedua, gaya yang bekerja pada tiang berbanding lurus dengan penurunan tiang-tiang tersebut. Next, efisiensi kapasitas kelompok tiang. Menurut Choduto, efisiensi tiang bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya faktor pertama itu jumlah, panjang, diameter, susunan, dan jarak tiang. Faktor kedua itu model transfer beban. Faktor ketiga prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Faktor keempat urutan pemasangan tiang. Faktor kelima jenis tanah. Faktor keenam waktu setelah pemasangan. Faktor ketujuh itu interaksi antara pelat penutup tiang dengan tanah. Kemudian metode elemen hingga bidang geoteknik. Secara umum, pemodelan geometri pada metode elemen dibagi menjadi tiga bagian, yaitu eksimetris, plane strain, dan plane stress.
Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri beberapa bagian, yaitu pertama data umum proyek, dua karakteristik tanah, tiga data teknik setiap pancang, empat metode pengumpulan data, dan lima tahap penelitian. Hasil dan pembahasan: satu, perhitungan daya dukung aksial tiang pancang. Dua, menghitung kapasitas daya dukung lateral pondasi tiang pancang. Tiga, menghitung kapasitas kelompok tiang berdasarkan efisiensi. Kemudian kita masuk pada perhitungan daya dukung aksial tiang pancang. Perhitungan daya dukung ultima pancang secara analitis dilakukan berdasarkan data hasil sondir atau Cone Penetration Test dan SPT atau Standard Penetration Test, calendering, dan PDA. Pertama itu menghitung kapasitas daya dukung ultimate tiang pancang berdasarkan data sondir dengan menggunakan metode Meyerhof. Contoh perhitungannya mungkin bisa dilihat pada contoh perhitungan di bawah ini. Kemudian perhitungan kapasitas daya dukung ultimate tiang pancang berdasarkan data SPT atau Standard Penetration Test. Daya dukung ultimate pondasi tiang pada tanah non kohesif atau pasir. Ada juga contoh perhitungannya terdapat di bawah. Ada dua. Yang pertama tadi itu contoh daya dukung ultimate pondasi tiang pada non kohesif atau pasir. Yang kedua, daya dukung ultimate pondasi tiang pancang pada tanah kohesif atau lempung. Kemudian, menghitung kapasitas daya dukung ultimate tiang pancang berdasarkan metode elemen hingga. Pada metode elemen hingga, daya dukung ultimate yang akan dihitung adalah daya dukung aksial pondasi tiang pancang. Pemodelan tanah yang digunakan adalah pemodelan geometrik asimetrik, yaitu kondisi awal digambarkan seperempat namun sudah mewakili sisi yang lain karena dianggap simetris dan dengan pemodelan tanah Moher-Coulomb. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.